Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kade Elisa Meliana, Konita Zahra, Saiful Bahri, dan Didi Catur Prastowo. Di sini kami akan memaparkan mengenai apa itu suhu. Bagaimana suhu itu dapat mempengaruhi alam-alam sekitar kita, benda-benda di sekitar kita, dan bagaimana cara kita untuk mengukur suatu skala dalam suhu begitu. Nah, mungkin langsung saja yang pertama yaitu tentang pengertian suhu yang akan dijelaskan oleh Kade Elisa Meliana. Kepadanya disilahkan. Pengertian suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas, dinginnya suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer untuk mengukur suhu dengan valid. Jenis termometer suhu. Yang pertama, termometer laboratorium. Termometer ini menggunakan cairan raksa atau alkohol. Jika cairan bertambah panas, maka raksa atau alkohol akan memuai sehingga skalanya bertambah. Yang kedua, termometer klinis. Termometer ini khusus digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan bisanya diisi dengan raksa atau alkohol. Yang ketiga, termometer ruangan. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada sebuah ruangan. Pada dasarnya, termometer ini sama dengan termometer yang lain, hanya saja skalanya yang berbeda. Skala termometer ini antara minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Yang keempat, termometer digital. Karena perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer digital, yang prinsip kerjanya sama dengan termometer yang lainnya, yaitu pemuaian. Yang kelima, termokopel merupakan termometer yang menggunakan bahan bimetal sebagai alat pokoknya. Ketika terkena panas, maka bimetal akan bengkok ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Selanjutnya, mengenai faktor yang mempengaruhi suhu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi suhu di permukaan bumi ini adalah: pertama, lama penyinaran matahari; kedua, sudut datang sinar matahari; ketiga, relief permukaan bumi; keempat, banyak sedikitnya awan; dan yang terakhir, perbedaan letak lintang. Untuk satuan suhu, pada titik didih 100 derajat Celcius, Reaumur 80 derajat, Fahrenheit 212 derajat, dan Kelvin 373 derajat. Pada titik beku, Celcius 0 derajat, Reaumur 0 derajat, Fahrenheit 32 derajat, dan Kelvin 273 derajat. Untuk selisih kedua titik, pada Celcius 100 derajat, Reaumur 80 derajat, Fahrenheit 180 derajat, dan Kelvin 100 derajat. Dan untuk perbandingan, pada Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Koza, di mana dari suhu ini terdapat daftar rumus skala suhu, yaitu Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit, dan Kelvin. Di mana dari Celcius ke Celcius itu 0 atau tidak ada. Dari Celcius ke Reaumur yaitu 4/5 Celcius. Dari Celcius ke Fahrenheit yaitu 9/5 C plus 32. Dari Celcius ke Kelvin yaitu Celcius
ditambah 273. Selanjutnya yaitu dari Reaumur 5/4 R, dari Reaumur ke Reaumur yaitu 0, dari Reaumur ke Fahrenheit yaitu 9/4 R tambah 32, dari Reaumur ke Kelvin yaitu 5/4 R ditambah 273. Selanjutnya yaitu Fahrenheit, dari Fahrenheit ke Celsius itu 5/9 F per min 32, dari Fahrenheit ke Reaumur yaitu 4/9 F per 32, dari Fahrenheit ke Fahrenheit tidak ada, dari Fahrenheit ke Reaumur ke Kelvin juga tidak ada. Artinya yaitu Kelvin ke Celsius yaitu K min dikurang 273, dari Kelvin ke Reaumur yaitu 4/5 K dikurang 7 Kelvin dikurang 273. Dan selanjutnya ke Fahrenheit tidak ada, Kelvin juga tidak ada. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengertian dari slide-slide sebelumnya. Ketika kita tadi sudah mempelajari apa itu pengertian suhu, faktor yang mempengaruhi suhu, satuan suhu, daftar rumus skala suhu. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa akibat dari perubahan suhu tersebut. Nah, ternyata suhu itu sangat mempengaruhi apa yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya saja nih, pada PPT di situ tertulis bahwasanya suhu itu dapat memuaikan suatu zat padat. Nah, yang pertama dapat mempengaruhi pemuaian panjang pada zat padat, di mana ketika suhu semakin panas, maka zat padat itu nanti akan memuai atau akan memanjang. Dan jika suhu terlalu dingin, maka zat padatnya itu akan menyusut kecil begitu. Nah, kemudian yang B yaitu pemuaian luas dan volume zat padat. Nah, jika suatu benda berbentuk lempengan, jika dipanaskan, pemuaian terjadi kepada kedua arah sisi-sisinya. Nah, pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Nah, pada poin B ini, ternyata lempengan logam ataupun lempengan zat padat yang berbentuk besi ataupun logam itu nanti akan bertambah luas jika dikenai oleh suhu yang sangat panas begitu. Nah, mungkin untuk pemuaian zat padat hanya poin A dan poin B. Selanjutnya di sebelahnya ada pemuaian pada zat cair dan gas. Nah, sebagaimana pada zat padat, zat cair juga akan memuai jika dipanaskan. Bahkan pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Nah, di situ ketika ada zat cair dipanaskan, maka akan terjadi suatu perubahan di mana zat cair tersebut akan berubah menjadi gas ataupun bola-bola uap begitu ya. Nah, jadi cukup itu yang dapat kami jelaskan mengenai perubahan akibat suhu. Terima kasih. Nah, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan tentang suhu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Terima kasih.